Perbaikan panel ATS yang tidak bisa otomatis kembali. Oke, kita cari masalahnya, apa penyebabnya, dan kita beri solusinya. Oke teman-teman, kita lagi ada di salah satu hotel yang kendalanya apa? Kendalanya panel ATS-nya nggak bisa otomatis berpindah ke PLN lagi ya. Jadi saat genset hidup bisa masuk ke genset, tetapi saat PLN hidup itu tidak bisa oper otomatis masuk lagi closing ke PLN. Apa kendalanya? Langsung saja kita cek, kali ini langsung kita ganti ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah survei, kita sudah gali informasi masalahnya kayak yang tadi itu. Ini adalah panelnya teman-teman. Panelnya menggunakan freestanding langsung ATS plus MDP ya. Jadi ATS-nya langsung ada main distribusi panelnya, jadi langsung ada pembagiannya. Ini NFB atau MCCB untuk pembagian bebannya teman-teman. Kemudian ini ada menggunakan COS Motores Sokomek ya. Nah ini sudah kita tes semua, caranya bagaimana. Ini kita injek langsung dengan sumber teman-teman. Kita cek dengan sumber tegangan untuk koilnya Motoresnya, ternyata tidak ada pergerakan. Jadi kita putuskan bahwa kerusakan ada di Motores. Motores bisa rusak apa? Bisa karena tegangan berlebih, kemudian bisa juga under voltage, over voltage, dan bisa juga kesalahan operasional teman-teman. Posisi saat di auto menggunakan handle di posisi mode auto langsung menggunakan handle sehingga akan rusak. Kita putuskan di sini, kita sarankan pada user tidak perlu ganti merek sesuai yang aslinya Sokomek sangat mahal. Kita beri yang ekonomis saja teman-teman, tapi tetap aman, tetap safety, dan kita rangkaian wiringnya secara aman dan safety. Kita tambah safety-nya, kita pertimbangkan lebih bagus lagi. Ini langsung kita eksekusi. Kita ganti Motoresnya teman-teman. Ini adalah COS Motores. Kita potong dimensinya karena sedikit lebih besar. Kita sama-sama menggunakan 250 ampere ya, 250 ampere 4 pul. Jadi kita gunakan sedikit perubahan, tapi lebih baik dan tetap aman. Itu yang nomor satu ya. Jadi kita wiring ulang teman-teman. Kita wiring ulang dengan sistem kita lebih aman. Ada delay untuk tunda closing dari PLN, terus delay closing dari genset, lalu interlock untuk cutting tegangan genset dan cutting tegangan PLN. Ini sudah jadi ya teman-teman ya. Ini sudah jadi. Posisi 1 itu PLN, posisi 2 itu genset. Nanti langsung kita trial setelah ini. Jadi ini sudah jadi, kita kerjakan. Kemudian posisi ini auto, fungsinya PLN masuk. Lalu setelah ini kita trial untuk tes commissioning ya. Sistemnya sudah kita tambah timer dan safety delay-nya. Lalu safety cutting-nya juga. Kemudian chargernya juga kita safety teman-teman. Rangkaian paling penting ya. Jadi rangkaian itu bisa berubah-ubah sesuai dengan desainernya teman-teman. Dengan desainernya, dengan engineer-nya yang mendesain panel itu bagaimana untuk mengawetkan, membuat komponen itu juga lebih awet teman-teman. Jadi kalau ada over atau under itu enggak langsung Motores yang kena, hanya komponennya yang kena. Jadi penggantiannya lebih cepat dan biaya kerusakannya itu lebih murah ya teman-teman. Itu harus dipertimbangkan sebagai kita desainer panel maker ya teman-teman. Jadi ini posisi seperti biasa, kunci auto harus pada auto ya, pada lurus pada auto, dan itu tidak boleh menggunakan handle. Dan perintah peringatannya sudah ditempel, kita buatkan tempel. Ini genset on, lalu kita cek bebannya nanti akan dipindah ke genset. Ini sudah posisi kedua. Dua adalah posisi genset dan posisi genset sudah tersambung ke beban untuk disalurkan ke beban untuk pemakaian. Kemudian genset menyala dan beban sudah masuk. Setelah ini langsung kita cek PLN masuk teman-teman. Nanti berfungsi secara normal kembali seperti semula atau tidak.
awalnya ini ada kendalanya ini teman-teman, saat PLN mati genset hidup, tapi PLN menyala tiba-tiba Motores ini nggak mau berputar closing ke PLN kembali ya. Jadi masalahnya itu mungkin ada kesalahan over atau under untuk voltase PLN-nya menjaganya, dan rangkaiannya nggak ada safety-nya, jadi langsung menghantam ke Motores juga bisa. Seperti ini teman-teman, kita beri semua panel yang kita produksi itu kita beri panduan pengoperasional dan safety-nya dan proteksinya teman-teman. Jadi kalau posisi ini nggak boleh menggunakan seperti ini ya, itu namanya SOP ya, operasional prosedur ya. Jadi standarnya kita, jadi kalau tim teman-teman nanti di lapangan itu lupa, bisa baca SOP atau lihat di channel-channel kami teman-teman. Oke, ini menggunakan selser Motores 250 ampere dan sistem kontrol kita rakit seulang teman-teman. Kita langsung tes untuk PLN hidup kembali. Setelah ini PLN hidup akan otomatis timing tunda safety-nya akan memastikan dulu PLN ini sudah bagus, baru closing ke Motoresnya perintah untuk masuk ke PLN ya teman-teman. Jadi ini PLN masuk seperti ini. Ini ada closing safety dulu teman-teman. Jadi dipastikan tegangan PLN itu sudah bagus baru diteruskan ke Motores. Jadi kalau yang rusak itu nanti hanya timer atau safety delay-nya saja, nggak langsung Motoresnya yang rusak. Itu yang perlu pertimbangan untuk mendesain panel-panel ATS ya. Jadi macam-macam teman-teman. Jadi nggak sembarangan untuk mendesain ini. Seperti kita melukis ya teman-teman ya. Pelukis satu sama yang lain itu beda teman-teman. Jadi tergantung bagaimana menyikapi dan mendesain secara yang benar dan bagus. Selain itu juga nomor satu adalah keamanan dan kehandalan sistemnya. Jadi murah bisa teman-teman, tetapi jika tidak handal dan cepat rusak ya buat apa? Nanti kan kalau pengganti komponen besar seperti ini juga butuh waktu, ada shutdown, ada breakdown dan lain-lain teman-teman. Kalau hanya komponen kecil, tancap, lepas dan murah itu kan lebih efektif dan solutif teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih.